Baik, saya bacanya nanti ini aja ya, apa namanya lompat-lompat, karena kita nggak mungkin tamatin kitab setebal ini hanya dalam satu malam, kecuali kita mau duduk jangan berdiri, kecuali untuk makan dan sholat saja, sampai dengan selesai kan. Jadi kita baca bab-bab penting saja bagaimana. Baik, mari kita mulai dari kitab Tuhfatul Talibin yang ditulis langsung oleh murid daripada Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi nasabihi wa nisbatihi, terkait dengan nasabnya Imam An-Nawawi dan nisbah. Nisbah itu biasanya orang Arab itu kalau nulis nama itu ada nisbah terhadap tempat, penyandaran terhadap tempat. Misal kalau orang Depok Adi Puki gitu kan. Orang Bogor Al-Bogori gitu-gitu kan. Nah, jadi ada penisbahan pada tempat. Nanti kita coba lihat beliau itu dinisbahkan kemana. Sebutkan oleh muridnya, huwa Abu Zakaria, beliau adalah Abu Zakaria Yahya ibnu Syekh, nama beliau adalah Yahya. Jadi Imam Nawawi itu namanya Yahya. Jadi Nawawi itu bukan nama beliau. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi namanya adalah, nah orang Arab biasa itu. Dulu kan ada nama di masa tabi'in itu namanya Sulaiman bin Mahran. Karena matanya agak apa namanya seperti orang agak sedikit kabur gitu, juling ya. Jadi disebut dengan Al-A'mash. Gitu-gitu kayak. Jadi biasa itu untuk membedakannya dengan Sulaiman bin Mahran yang lain. Nah, misalkan ada Amna Yusra misalkan ya. Ada 2, ada 5 misalkan. Kan sulah bedakan yang Amna Yusra yang mana nih? Nah, diberikan tuh gelarnya tuh. Yang satu mungkin Al-Bogori, yang satu Al-Jawi, yang satu Al-Ashir gitu untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau namanya Abdullah kan capek betul kita ingat. Abdullah di dunia ini kan nama yang paling banyak kan. Nah, nama beliau adalah Yahya ibnu Syekh, anak dari Syekh Az-Zahid yang zuhud, Al-Wara yang bersifat wara. Wara itu yang terhindar dari dosa-dosa besar. Waliyillah, walinya Allah. Abi Yahya Syaraf. Jadi ayah beliau namanya Abu Yahya Syaraf. Makanya beliau namanya Yahya bin Syaraf. Yahya namanya Imam Nawawi, Syaraf nama ayahnya. Jadi ayahnya itu ulama juga. Walaupun punya nanti kalau kita lihat beliau punya toko pedagang. Jadi ulama dulu ada juga yang jadi pedagang. Nah, jadi maksud saya nggak mesti karena jadi pedagang nggak bisa jadi ulama gitu loh. Imam Nawawi, Imam Hanafi itu kan pedagang ya. Beliau punya toko kain di kota Kufah itu dan sangat terkenal toko kainnya. Tapi beliau juga ulama besar ya. Nah, jadi misalkan Habibie ini jualan beras, jadi ulama. Bisa itu, bisa. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Ustadz saya nge-grab bisa jadi ulama, bisa saja. Nah, nanti sambil nge-grab nanti dakwah. Jadi majelisnya di dalam grab. Sambil bawa supir. Sehat ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Misalkan bisa. Misal. Nah, jangan terlalu imajinasi kemana-mana. Baik. Baik. Ya. Itu terkait dengan Imam Nawawi. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Bin Hasan. Hasan itu kakek beliau. Bin Husain itu buyut. Bin Muhammad bin Jum'ah. Kayaknya enak kita ingat ya. Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah. Nah. Kemudian disebut dengan Al-Hizami. Al-Hizami. Hizami berarti dia disandarkan kepada seseorang yang bernama Hizam. Nah, jadi kalau saya punya kakek saya, misalkan siapa namanya? Misalkan ada kakek-kakek saya keturunan di atas namanya Nur. Bisa saja saya dikasih nama Amna Yusra An-Nuri. Nah gitu tuh. An-Nuri itu merujuk pada salah satu kakek saya yang di atas. Nah, kesanatnya itu Al-Hizami. Kemudian An-Nawawi. An-Nawawi. Nawawi itu nama tempat. Nawa itu satu tempat di wilayah barat laut di daerah Suriah. Jadi masuk wilayah Damaskus gitu ya. Tidak jauh dari Damaskus, barat lautnya. Itu ada sebuah nama tempat Nawa namanya. Jadi dari Nawa lalu disembahkan beliau jadi Nawawi. Jadi Nawawi itu tempat yang disandarkan kepada orang yang ada di suatu tempat. Kalau kita Indonesia ya El Indonesi. Nah, gitu ya. Nah,
An-Nawawi. Itu terkait dengan nama. Nah, ada yang menyebutkan amma nisbatuhu al-Hizami, adapun penamaan beliau dalam namanya itu ada nisbah al-Hizami tadi itu. Siapa Hizami itu? Ila jaddihil madhkur Hizam. Jadi beliau itu tadi kan sampai dengan bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah. Nah, Jum'ah ini anaknya Hizam. Nah, sehingga beliau namanya menjadi Yahya bin Syaraf, bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah, bin Hizam. Nah, kepada kakeknya yang Hizam inilah, kakek keberapa itu? Kakek keempat ya? Kelima. Iya kan? Kakek kelima. Nah, kakek kelima itulah dinisbahkan kata Al-Hizami. Ada yang menyebutkan bahwa beliau itu dinisbahkan kepada Hizam. Ya, Hizam Abu Hakim, saudara Khadijah. Khadijah itu punya ponakan, ya, punya saudari perempuan yang punya anak namanya Hizam bin Hakim. Hizam bin Hakim ini yang membeli siapa? Zaid bin Harithah. Membelinya sebagai budak. Ketika dibeli, Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Siti Khadijah, ya, dihadiahkan ke Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah kemudian mengambil Zaid bin Harithah, dihadiahkan ke Nabi. Nabi diambil sebagai anak angkat dan dimerdekakan. Itu ceritanya Hizam itu, keponakannya Sayyidah Khadijah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Hizami karena nasabnya sampai dengan keponakannya Khadijah. Tapi di sini disebutkan bahwa qala, berkata Ibnu Al-Attar, muridnya Imam Nawawi, wa huwa ghalat. Nah, jadi itu adalah pendapat yang salah. Jadi salah Al-Hizami itu dinisbahkan kepada keponakannya Sayyidah Khadijah. Tapi Hizami ini adalah kakek kelima beliau. Nah, kemudian An-Nawawi itu nisbatan ila nawal madhkurah, merupakan nisbah kepada nama tempat yang sangat terkenal di daerah Suriah yang bernama dengan Nawa. Sehingga dari situlah kemudian lahir kata An-Nawawi. Nah, kenapa beliau harus dinisbahkan kepada Nawawi? Ya, karena beliau lahir di Nawa. Tapi beliau dalam referensinya juga disebut Ad-Dimashqi. Jadi nanti kalau kita tulis nama beliau itu kan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Hizami An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Hizami itu ke kakeknya, An-Nawawi ke tempat lahirnya, Ad-Dimashqi ke tempat di beliau tinggal, beliau belajar. Jadi kalau saya itu Al-Adsy Al-Jakartawi, ya gitu-gitu kira-kira ya. Al-Jakartawi kan tinggal di Jakarta, misalnya begitu. Atau yang tinggal di Bandung tempat lahirnya Al-Fadani, misalnya dari Padang. Tapi karena tinggalnya di Bogor, Al-Bagori, Al-Fadani, Al-Bogori misalkan. Jadi yang satu tempat lahir, yang satu tempat tinggal. Nah, kenapa dinisbahkan kepada tempat tinggal? Jadi Ibnul Mubarak itu sempat mengatakan begini, man aqama fi baldatin, barang siapa yang tinggal di suatu negeri, arba'a sinin, 4 tahun lamanya. Ditinggal di satu negeri selama 4 tahun, nusiba ilaiha. Maka orang tersebut bisa namanya dinisbahkan kepada tempat itu. Jadi kalau saya sudah lebih 4 tahun di suatu tempat, saya boleh tambahkan penisbahan itu. Jadi Al-Asy tempat lahir, nanti nambah apa lagi gitu. Sama misalkan Al-Fadani, Al-Cimahi, ya, apalagi gitu kan. Jadi panjang itu. Al-Fadani keturunan asli, Al-Cimahi tempat lahir, Al-Bekasi tempat meninggal. Misalkan begitu. Nah, kira-kira ya. Nah, misalkan begitu. Sehingga banyak betul. Akhirnya banyak nisbah daripada nama. Karena pindah-pindah terus hidupnya. Nah, nggak tetap. Dan 6-8 kota kan capek juga kita hafalnya itu. Nah, janganlah begitu, kasihan orang belajar kalau kita jadi ulama. Kalau nggak jadi ulama kan nggak ada yang belajar. Amma mauliduhu, adapun kelahirannya Imam An-Nawawi, fahuwa fil ashril awsat, pada 10 yang kedua, minal Muharram, dari bulan Muharram. Jadi beliau lahir di bulan Muharram di 10 yang kedua. Jadi 10 kan ada 3 kan? 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Jadi beliau lahir pada pada bulan Muharram. Tidak disebutkan spesifik di sini tanggalnya, tapi disebutkan bahwa beliau itu lahirnya di 10 yang kedua dari bulan Muharram. Tahun sanah ihda wa thalathin wa sittimi'ah, 631 Hijriah.
Berarti kalau 631 Hijriah itu berapa Masehi? Abad berapa? Abad ke-13 ya. Betul ya? 600 kalau dari Hijriah berarti kan Nabi kalau kita hitung ke Masehi, beliau Hijriahnya di abad ke-7 ya, tambah 6, 7 tambah 6 jadi 13. Ya kan? Berarti kalau tahun 631 itu artinya abad ke-7 Hijriah. Bertepatan dengan 13 Masehi. Abad ke-13 Masehi beliau. Wa dzakarali, kata muridnya Ibnu Attar, telah disebutkan kepadaku ba'dus sholihin al-kibar, sebagian orang-orang soleh yang senior. Jadi para ulama yang soleh senior tuh sudah menukilkan kisah tentang Imam An-Nawawi, menyebutkan annahu wulida, bahwasanya beliau lahir wa kutiba dan ditetapkan minas shadiqin, daripada orang yang sidik. Jadi dari sejak kecil itu sudah kelihatan bahwa beliau ketika lahir itu sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang sidik. Sidik itu jujur, baik, benar karena kesolehannya dan seterusnya dan seterusnya. Wa dzakara li waliduhu, ayahnya Imam Nawawi itu cerita kepada Ibnu Attar tentang Imam Nawawi kecil. Disebutkan begini. Anna syekh kana daiman ila jambihi. Imam Nawawi itu, syekh di sini maksudnya lah guru beliau. Berarti Imam Nawawi karena yang ceritanya muridnya. Bahwasanya syekh itu selalu tidur di sisi ayahnya. Tidur di sisi ayahnya waktu kecil tuh. Wa qad balagha minal umri sab'a sinin. Beliau saat itu sudah berumur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu masih tidur di samping ayah. Yang aib kan di samping ibu kan. Kalau sampai ayah kan enggak apa-apa kan. Laki malaki kan. Nah gitu kan sudah ini. Lailatas sabi'i wal 20 pada malam 27 min syahri Ramadan. Terjadi satu kisah pada saat beliau umur 7 tahun dan malam itu masuk malam 27 bulan Ramadan. Nah, ini tidur kisahnya ya, malam nih tidur. Qala, berkata ayahnya Imam Nawawi, fantabaha nahwa nisfil laili wa ayqadani. Dia terjaga di tengah di setengah malam. Itu terjaga. Lalu membangunkan ayahnya, membangunkan aku, kata ayahnya. Jadi Imam Nawawi lagi tiba-tiba terbangun, bangunin ayahnya. Wa qala ya abah. Lalu beliau berkata, ya abah, wahai ayah, ma hadza dhau'ul ladzi qad mala'ad dar. Ini cahaya apa ini memenuhi rumah? Kata Imam Nawawi ke ayahnya yang kaget. Jadi bangun tuh kaget karena tiba-tiba rumah dipenuhi cahaya yang enggak lazim. Kalau kita ada cahaya listrik sekarang orang bisa bilang, oh mungkin ada yang menghidupin saklarnya atau apa gitu kan. Mana ada apa namanya listrik masa itu. Orang kan hidupnya pakai lampu teplok lah bahasa kita, lampu apa itu. Ya kan nggak mungkin lah cahayanya luar biasa. Tiba-tiba cahaya menuhin rumah. Ini cahaya apa? Ayahnya kebangun kaget. Fastayqadha ahlu. Seluruh keluarganya, berarti mama-mamanya juga bangun semua tuh. Kaget. Berarti kan begitu bangunin ayahnya, ngomong, orang kaget. Anak ini kenapa? Gitu kan. Nah, bangun semuanya. Fastayqadha ahluhu jami'an. Semuanya bangun. Keluarganya. Falam nara kulluna syai'an. Tapi kami seluruhnya nggak melihat apa-apa. Cuma Imam Nawawi yang melihat ada cahaya memenuhi rumah, ayahnya tidak, satupun dari anggota keluarganya tidak, ibunya tidak, cuma Imam Nawawi saja melihat. Qala waliduhu, lalu ayahnya berkata, fa'araftu, aku baru ingat, baru tahu, annaha lailatul qadri, bahwa itu malam Lailatul Qadar. Jadi ayahnya itu nggak sadar malam itu adalah malam Lailatul Qadri. Kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu kalau kita ngerujuk ke Rasulullah, kalau 10 malam terakhir kan Nabi ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Beliau menghidupkan malam seluruhnya, mengikat pinggang supaya ini sampai bangunin semua keluarganya. Nah, sekarang yang melakukan di keluarga Imam Nawawi itu Imam Nawawi kecil. Karena ada sebuah cahaya yang memenuhi rumah yang orang lain tidak lihat. Tapi ayahnya kemudian tahu, oh ini ternyata malam Lailatul Qadar. Jadi bagi para ulama hal-hal yang sederhana seperti itu sudah dianggap tanda-tanda. Nah, akan tetapi tanda itu tidak dibicarakan sampai orangnya itu berhasil. Kalau kita kan bicaranya dari sekarang. Ternyata begitu tanda naik ke atas koruptor. Kan nggak asik kan? Nggak asik bicara tanda itu begitu kan? Nah, tapi enggak. Para ulama itu melihat tanda itu, ini anaknya soleh. Ketika melihat anak itu soleh, lalu datang ke orang tuanya misalkan. Itu sering sekali terjadi dalam kisah ulama. Ini anaknya anak baik. Tolong jangan salah gunakan. Bawa dia ke tempat penghafal Quran, bawa dia ke tempat pengajian, bawa ini. Sabar dalam kondisi seperti itu. Itu para ulama dulu. Kenapa? Karena tanda itu tidak akan bisa jadi atau sukses kalau tidak diikuti oleh usaha.
Maka kemudian kenapa dinasihatin? Hal yang sama dengan Imam Nawawi juga begitu. Ada ulama yang datang kepada ayahnya ngingatin supaya anak ini supaya dihadiahkan ke dunia keilmuan. Nah, kira-kira begitu. Adapun amma wafatuhu, adapun wafatnya Imam Nawawi, fahiya lailatul arbi'a, yaitu pada malam Rabu. Jadi kalau malam Rabu, kalau bahasa kita kan sekarang Selasa malam, ya. Pada malam Rabu, ats-tsulutsal akhir minal lail, sepertiga terakhir malam. Seperti orang masa waktu lagi bagus-bagusnya tahajud di situ meninggal. Itu meninggalnya Imam Nawawi. Rabi' Ishri Rajab, 14 Rajab. Jadi beliau meninggal di 14 Rajab. Sanah sittin wa sab'ina wa sittimi'ah, 676. Jadi kalau lahir 631, kalau meninggal 676 berarti berapa tahun? 45 tahun hidup beliau. Kita ada yang hidup 80 tahun, nggak jadi apa-apa. Beliau dengan batas waktu yang sangat singkat, itu bisa menghasilkan karya besar, diakui sampai kemudian disebutkan Imam As-Subki, salah seorang ulama Syafi'i dari mazhab Syafi'i yang ada di Mesir. Beliau datang dari Mesir ke Damaskus. Beliau ingin ketemu dengan Imam An-Nawawi. Dulu kan kita nggak bisa teleponan. Masih hidup nggak Imam Nawawinya? Kan nggak bisa begitu. Kita kan harus datang. Datang ingin ketemu, dan sampai ke sana Imam Nawawinya sudah nggak ada. Beliau tidak pernah ketemu Imam Nawawi. Lalu ditanya kepada orang di situ, di manakah tempat duduk Imam Nawawi? Majelis beliau itu di mana beliau sering duduk. Ditunjukkan tempat duduknya Imam Nawawi, beliau cium tempat duduknya untuk ngambil barokah terhadap ulama besar. Sampai segitunya. Jadi nama beliau ketika masih hidup di dunia Islam itu biasa saja. Nggak terlalu terkenal, biasa. Bahkan ada orang itu kalau datang, saya dengar kalau nggak salah tuh Syekh Ali Jum'ah itu cerita begini. Itu kalau beliau duduk di suatu majelis, karena badannya kurus sekali. Nggak ada potongan lah, kayak ulama itu nggak ada potongan. Biasa aja gitu. Ada orang datang nanya, yang mana Nawawi? Yang disebut Imam Nawawi itu yang mana? Ditunjuk sama orang yang duduk di sebelahnya ini orangnya. Saking nggak yakinnya, bukan ke Imam Nawawi berangkatnya, pindah dulu ke orang sebelahnya lagi. Nawawi yang mana ya? Imam Nawawi. Ini yang tadi nunjuk ke sini, yang ini nunjuk sini. Itu kan, saking nggak yakin kalau itu Imam Nawawi. Artinya potongannya biasa, saking sederhananya hidup beliau. Tapi begitu beliau meninggal, kalau kata Syekh Ali Jum'ah, mala'ad dunya ilmu. Ilmunya memenuhi bumi ini. Dengan waktu yang sangat sedikit, 45 tahun, ilmunya bisa memenuhi dunia. Kita 80 tahun, jangankan dunia, kecamatan aja enggak. Kecamatan aja tidak. Mungkin kita berharap ada keturunan kita yang seperti itu. Bukan terkenal karena TikToknya, bukan terkenal karena artisnya, tapi terkenal karena ilmunya. Seperti itu. Baik. Wadufina biha, dan beliau dimakamkan di Damaskus. Sabihatal lailatil madhkurah, pada pagi harinya. Jadi pagi harinya beliau dikuburkan karena meninggalnya pas malam. Lalu Syekh Ibn Attar mengatakan begini. Dzakara li Syekh Yasin bin Yusuf al-Marakushi. Jadi ada ulama besar di Damaskus, di Nawa itu. Di Damaskus itu cerita kepada Ibn Attar. Namanya adalah Yasin bin Yusuf al-Marakushi. Kata beliau begini. Ra'aitu Syekh Muhyiddin wa huwa ibnu ashri sinin. Beliau artinya pasti lebih tua kan. Tapi nyebut kepada Imam Nawawi Syekh. Padahal itu lebih junior. Aku melihat Syekh Muhyiddin, katanya Imam Nawawi, wa huwa ibnu ashri sinin binawa. Pada saat beliau 10 tahun ketika masih di Nawa, belum pindah ke Damaskus. Artinya belum belajar ilmu, masih di Nawa bersama ayahnya. Wasibyanu yukrihunahu 'alal la'ibi ma'ahum. Anak-anak di Nawa masa itu tuh paling nggak suka kalau Imam Nawawi main sama mereka. Nggak senang gaul sama Imam Nawawi. Nawawi itu sering disisihkan dari pergaulan oleh anak-anak seusianya. Jadi kalau mereka lagi main, Imam Nawawi nggak boleh ikut. Kalau mau ikut, diusir. Kalau anak masanya itu. Beliau lihat, dan itu terjadi di umur 10 tahun. Wa huwa yahrubu minhum wa yabki. Gara-gara kejadian itu beliau Imam Nawawi lari dari anak-anak yang tidak mau nerima beliau main sama mereka sambil nangis. Ya anak kecil kan ditolak oleh kelompoknya, nangis lah dia.
nggak ada teman main, sendiri dia, nangis. Yang menariknya apa yang dilakukan Imam Nawawi? Oh, di sini disebutkan wayabki li ikrahim. Nangis, merasa sedih karena teman-teman sebayanya, seusianya itu nggak suka kepada beliau. Artinya nggak suka di sini, nggak suka beliau ikut main sama mereka. Apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi ketika kejadian itu? Wa yaqra'unal Qur'ana fi tilkal hal. Ketika beliau lagi sedih begitu, nangis, beliau baca Al-Qur'an. Umur 10 tahun. Kita kalau ditolak sama teman kita ajak berkelahi. Imam Nawawi ditolak sama temannya, nangis, baca Quran. Al-Qur'an dijadikan sebagai syifa wa rahmah lil mu'minin. Itu Imam Nawawi itu. Itu dilihat oleh Imam Al-Marwazi. Ini anak ditolak sama temannya, lari nangis baca Al-Qur'an. Untuk ngobati rasa sedihnya itu baca Quran. Kalau kita kan minimal kan lari ke ayah kita tuh ngadu. Saya nggak mau dikasih ajak main, saya begini-gini gitu kan kita. Enggak, baca Al-Quran. Itu dari kecil tuh. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatuhu. Gara-gara kejadian itu timbul dari hatiku rasa cinta pada anak ini. Kata Imam Marwazi itu. Wa ja'alahu abuhu fid dukkan. Pada masa itu ayahnya membawa Imam Nawawi ke toko. Jualan. Karena punya toko. Ayahnya punya toko, dibawa ke toko tuh. Persis kisahnya sama seperti Imam Hanafi. Kalau lihat kita baca sejarahnya Imam Hanafi gitu juga. Karena usaha tokonya itu adalah punya ayahnya yang kemudian beliau teruskan. Imam Hanafi itu. Nah Imam Nawawi juga sama. Perbedaannya beliau nanti nggak punya lagi toko karena memang pengaruhnya ke ilmu saja. Ya kalau beliau ke toko, kalau Imam Hanafi kan panjang masa hidupnya. Sedangkan beliau 45 tahun kan. Yang menariknya adalah faja'ala la yastaghilu bil bai'i wasyira' 'anil Qur'an. Walaupun ada di toko, ayahnya nggak biarkan beliau sibuk dengan urusan jual beli. Jadi walaupun dibawa ke toko tetap baca Quran. Urusan jual beli, urusan ayahnya aja. Walaupun ada di toko, beliau tidak dibiarkan oleh ayahnya bantu-bantu. Kalau kita kan kalau bawa anak, nah ambilin itu. Dia PR aja nggak sempat dia bikin. Sih ambil bawangnya ayah, tomatnya ayah, ada yang beli kan? Enggak. Dia boleh di toko, dia bawain di toko, dibawa ke toko, tapi tidak dibolehkan tuh urusan jual beli. Dia urusannya di toko, baca Al-Quran. Sibuk dengan Al-Quran. Karena saking dekatnya dengan Al-Quran, ketika kejadian begitu, dia nggak punya apa-apa kan kecuali Al-Quran di tubuhnya. Makanya dia ketika nangis, dia baca Al-Quran. Qala, lalu berkata Imam Al-Marwazi, fa'ataitu alladhi yuqri'uhul Quran. Aku datangi orang yang mengajarkan Imam Nawawi Al-Quran. Berarti bukan ayahnya, orang lain. Jadi bukan datang ke Imam Nawawi-nya, datang kepada orang yang mengajarkan Imam Nawawi. Itu lama dulu. Jadi didatangi bukan anaknya. Ini siapa yang ngurus anaknya ini? Untuk ngasih tahu. Itu lama dulu tuh. Kalau kita kan enggak kan? Ini anaknya kayaknya baik. Udah begitu aja. Pergi dia. Ketemu 20 tahun lagi. Lagi ngapain? Jualan Pak di toko. Jadi ulama pernah kamu dulu gini-gini. Nggak ada biaya. Begitu kan? Nggak, dicarikan jalan keluarnya. Dengan diberi kasih nasihat segala macam. Ini anak nih, ini berkah nih. Tolong jangan dikasih kemanapun. Dia harus hafal Quran. Jadi guru hafal Quran. Nah, ulama dulu. Fawasaituhu bih. Aku kasih wasiat kepada guru yang mengajarkan Al-Qurannya Imam Nawawi. Kata Imam Al-Marwazi. Karena beliau melihat kejadian itu. Wa qultu lahu, aku berkata kepada gurunya tersebut, hadas sabi, anak kecil ini, yurja ayyakuna a'lama ahli zamani. Diharapkan pada suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling alim di masanya. Kata beliau tuh, kata Imam Al-Marwazi. Wa azhadahum, orang yang paling zuhud di antara mereka. Karena kenapa? Zuhud itu ketika terjadi apa-apa, kita nggak ngadu ke makhluk, ngadunya ke Allah. Dari kecil ketika nangis, punya masalah dengan lingkungannya, bukan lari ke ayahnya, tapi baca Al-Quran. Wa yantafi'an nasu bih, manusia akan mengambil manfaat daripada anak kecil ini suatu hari nanti. Itu pesan yang diberikan kepada guru baca Al-Qurannya. Faqala li, lalu guru ngajar Qurannya itu berkata kepadaku, kepada Syekh Al-Marwazi. Ini cerita Syekh Al-Marwazi. Apa kata Syekh Al-Marwazi? Ditanya kepada beliau, amunajjimun anta, anta ini dukun ya? Kok bisa tahu masa depan orang? Kata gurunya, Anda ini tukang peramal ya? Nah, kata ke Imam Marwazi. Kata Imam Marwazi, fakultu la. Aku katakan, bukan. Aku ini bukan tukang peramal. Wa innama antaqanillahu bidzalika. Tapi Allah memberikan ke dalam diriku sumber pengetahuan
Itu sehingga menyebabkan aku bisa bicara. Dan aku jadi tahu bahwa Imam Nawawi itu akan seperti itu. Jadi ketika ada pengetahuan itu, kemudian beliau datang kepada guru Al-Qur'annya, kasih tahu, tolong anak ini jangan disia-siakan, dia bisa jadi orang alim di masanya yang akan datang. Nah, kan kaget, kok tahu masa depan? Kan kita juga begitu kan? Tolong nih anaknya ini bakanya, Anda tahu, Anda peramal. Enggak, bukan karena saya peramal, Allah mengilhami saya, karena saya lihat tanda-tandanya. Fadzakara dzalika liwalidihi. Lalu kemudian hal tersebut oleh gurunya tadi disebutkan, diceritakan kepada ayahnya. Faharasa alaihi. Lalu ayahnya mendorong Imam Nawawi untuk belajar Al-Quran. Terus menerus. Dengan cerita itu. Ila an khatamal Qur'ana. Sampai beliau khatam menghafal Al-Quran. Waqad nahazal ihtilam. Pada saat itu beliau sudah mendekati ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah kan rata-rata kan di umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Mendekati artinya belum umur itu. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz dengan sebab ayahnya ngedorong. Jadi makanya saya katakan, kalau kita lihat biografi para ulama, yang mendorong nuntut ilmu itu bukan ibu. Kecuali biasanya itu kalau ibunya single parent. Seperti kisah Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Rata-rata di dalam keluarga itu yang mendorong anak belajar itu ayahnya. Kenapa? Karena yang paling tidak terikat dengan anak dengan rasa perasaan itu ayahnya. Ibu agak sulit. Apalagi kalau ngelepas. Dulu kalau orang lepas ke suatu kota itu bisa nggak ngelihat bertahun-tahun. Kenapa? Dulu nggak ada pesawat. Orang kemana-mana naik keledai. Bayangkan kalau kita ngasih anak ke Surabaya, antarnya pakai onta keledai. Bukan naik Avanza. Naik Avanza 9 jam udah nyampe. Berapa jam udah nyampe? Naik keledai 2 bulan nyampe nya. Pulangnya lega 2 bulan. Mendingan sampai tamat dulu belajar baru pulang. Jadi orang tua. Bahkan kadang-kadang tuh di cerita ulama, begitu sudah pergi, dia nggak sempat lihat orang tuanya meninggal. Banyak sekali tuh orang ulama yang nggak sempat melihat orang tuanya meninggal karena di perantauan untuk ilmu. Sering sekali seperti itu. Putus komunikasi. Nggak kayak kita sekarang. Kapan kangen bisa teleponan. Dulu nggak ada telepon. Masa saya masih ada telepon walaupun wartel. Mahalnya naudzubillah dzalik. Belum kalau taksi baru buka pintu. Ini baru ngangkat langsung. 25.000. Belum ngomong udah 25.000. Kalau tutup lagi udah habis duit 25.000. Ngangkat aja, ngangkat telepon. Misalkan salah jatuh, taruh lagi 25.000. Ngangkat lagi 50.000. Belum ngomong. Masa dulu tuh. Iya kan? Nah masa Imam Nawawi lebih parah lagi. Gak ada komunikasi sama sekali. Paling tulis surat kan. Ada orang kasih surat segala macam. Sana tulis surat juga. Paling itu. Tapi dulu gak terbiasa mereka nulis surat seperti kita. Saking mereka fokusan untuk ilmu. Orang tua tidak banyak menuntut kepada anaknya. Cuma satu tuntutannya. Jangan pulang sampai alim. Itu tuntutan orang tua. Qala liya syekh. Syekh berkata kepadaku. Falamma kana umri 19 sanah. Syekh ini artinya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi cerita langsung ke Ibnu Attar. Kata beliau, saat aku umurku sudah 19 tahun, qadima bi walidi ila Dimashq. Ayahku mengantarku ke Damaskus. Fi sanah tis'in wa arba'in. Pada tahun 41. 641. Beliau lahir 630. Ini 640. Berarti berapa tahun? Umur 10 tahun diantar ke Damaskus. Pesantren ini bahasanya. Iya kan? Kita kan ini umur pesantren kan? Umur pesantren diantar tuh ke Damaskus. Dari Nawa ke Damaskus. Diantar ayahnya. Fasakantul madrasah ar-rawahiyah. Aku tinggal di sebuah sekolah keagamaan yang disebut dengan sekolah ar-rawahiyah. Kalau kita ya pesantren apa gitu namanya. Kayak Gontor gitu kan. Pesantren. Ayahku di umur aku 10 tahun diantar ke Gontor. Kan ada kisah-kisah. Ada begitu. Wabaqitu nahwa sanatain, aku tinggal di sana selama 2 tahun. Lam abok jambi, tidak pernah meletakkan tubuhku ilal ardi, ke bumi. Artinya apa? Gak pernah aku tidur terlentang selama 2 tahun di tempat itu. Beliau diceritakan dalam sejarah kalau tidur itu di atas kitab. Jadi duduk begini. Kalau ngantuk langsung begini. Itu terjadi selama 2 tahun namanya. 2 tahun tidak pernah badan beliau merasakan nikmatnya kasur. Tidurnya begini. Langsung beliau tidur di tempat beliau belajar.
Itu Imam Nawawi, 2 tahun lamanya. Nah, kayak begitu. Jangan dipraktek di sini. Prakteknya di rumah aja. Mau di mana mau langsung dicerita, langsung mau jadi Imam Nawawi. Aja ya, langsung tidur. Itu kondisinya. Maksud saya, kenapa cerita ini penting? Imam Nawawi itu tidak pernah lepas dari kitab. Di 2 tahun pertamanya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau setiap hari belajar 12 mata pelajaran yang berbeda. Setiap hari. Tidak pernah libur. Kalau kita kan ada libur, kalau nggak Jumat, Minggu. Beliau nggak pernah libur. Setiap hari 12 mata pelajaran beliau pelajari. Dengan guru yang bermacam-macam. Ulama-ulama besar masa itu. Imam Nawawi. Kita 2 mata pelajaran selama 2 minggu. Kalau Imam Nawawi butuh 10 tahun, kira-kira kita butuh berapa tahun? Berapa tahun kita butuh? Kira-kira ya. Artinya apa? Memang harus ada pola pendidikan khusus. Kalau kita mau cetak kader ulama. Suka nggak suka, kita harus bikin anak kita harus bikin santri kita harus bikin generasi kita jauh dari keluarganya. Suka nggak suka? Cari tempat pendidikan yang nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kalau terlalu nyaman, dia nggak punya tantangan. Manja. Orang untuk ilmu nggak bisa manja. Kalau manja, hancur. Penuntut ilmu itu yang sulit. Karena dari sulit itu dia tahu kerja keras. Ilmu tidak bisa dicari. Karena yang alim satu malam itu cuma Imam Mahdi. Nggak ada selain Imam Mahdi. Dan kita bukan Imam Mahdi. Gitu loh. Sekarang kan banyak orang kan pengen 1 minggu langsung jadi wali Allah. Enggak, nanti bukan Imam Mahdi. Nggak bisa. Nah, ya, banyak orang kita mimpi jadi Imam Mahdi. Itu nggak bisa. Jadi lebih baik begitu caranya. Dan ini terjadi dengan Imam Nawawi. Tapi yang menariknya Imam Nawawi kan namanya di pesantren lah awasnya. Kan pasti ada tempat tidurnya dong. Tapi kenapa beliau bisa begini? Berarti ada ghirah pada diri beliau sendiri yang memang dari sejak di toko ayahnya itu sudah diarahkan. Tapi nggak boleh urusan jual beli kamu di sini tapi Al-Quran. Biar bisa dipantau ayahnya. Sampai segitunya. Insya Allah Bara begitu nanti. Karena itu kalau Bara bin Azib itu sahabat Nabi perawi hadis. Perawi hadis. Artinya kan orang merawi hadis itu salah satu ilmu yang belajarnya paling capek. Lebih capek belajar hadis daripada belajar fikih. Bisa botak itu. Belum saatnya botak, rambut udah hilang setengah. Ini kenapa? Kena cukur sama ustadznya? Bukan, keguguran. Gitu. Berat. Belajar hadis itu berat. Wa baqitu nahwa sanataini lam abaq jambi ilal ardi. Selama 2 tahun di sana, aku tidak pernah meletakkan tubuhku di lantai. Gak pernah tidur telentang, gak pernah tidur benar. Tidurnya sambil duduk. Wa kana quwwati fiha, adapun kekuatanku untuk bisa sanggup melakukan itu, kata Imam Nawawi, jirayatal madrasati la ghair. Karena keinginan belajarnya sangat luar biasa. Gak ada yang lainnya. Pertanyaannya sederhana, kok bisa beliau punya kekuatan keinginan belajar yang luar biasa? Berarti sudah dibimbing oleh ayahnya dari sejak kecil untuk punya ghirah, semangat untuk belajar. Karena anak kecil nggak akan mungkin ujuk-ujuk datang tuh semangatnya kalau nggak dibimbing, diarahkan. Yang jadi seperti itu. Qala, beliau berkata, wa hafidtu kitabat tambih. Aku menghafal kitab tambih. Tambih itu kitab fikih. Kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Shirazi. Kitab Al-Shirazi Imam itu sudah hafal. Jadi bukan lagi hafal Quran, bukan hafal kitab. Kalau kita ya Aqidatul Awam yang kita hafal, yang insya Allah sudah lupa. Ya, itu dihafal tuh. Kitab fikihnya dihafal. Kapan dihafal? Fi nahwi 4 ashhur wa nis. Beliau hafal dalam waktu 4 bulan setengah. Itu hafal, luar kepala, nggak perlu lihat kitab. Kalau ada orang baca udah nggak lihat lagi kitab. Udah hafal. Nanti belakangan ketika beliau jadi ulama, kitab lainnya dari Imam Asy-Syirazi yang bernama Al-Muhadzab itu beliau syarah, diberi nama kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Betul. Itu hafal di luar kepala. Jadi dulu orang ulama itu bukan cuma ngafal ayat Quran sama hadis, kitab dihafal. Makanya kan banyak kitab-kitab matan itu kan. Dalam urusan fikih kalau di Syafi'i ada matan ghayah wa taqrib misalkan gitu kan. Kalau di mazhab Hambali ada Dalilut Talib. Kalau di dalam mazhab Malik ada Mukhtasar Khalil.
Kalau di dalam mazhab Hanafi, apa hasyiah yang saling terkenal tuh? Oh ya, kalau di Maliki itu selain dari Mukhtasar Khalil ada Mukhtasar Al-Qaduri. Itu yang dijadikan bahan hafalan. Orang nggak baca itu, nggak belajar kayak kita belajar matan Ruqayyah Takrib itu belum dipelajari sebelum dihafal. Jadi dihafal dulu. Udah dihafal baru datang belajar. Begitu tuh orang dulu belajar. Jadi nggak cuma belajar, hafal. Orang dulu tuh. Nah, beliau belajar kitab, hafal kitab Tanbih. Wa hafidtu rub'a al-ibadat minal muhadzab. Aku menghafal 1/4 dari kitab ibadah yang ada di dalam kitab Al-Muhadzab yang nanti belakangan beliau syarah sendiri. Itu hafal keluar kepala. Kitab Muhadzab itu panjang loh. Panjang itu syarahnya. Itu dihafal beliau. 1/4 dari kitab ibadah itu sudah dihafal oleh beliau. Dalam waktu 4 bulan setengah. Tambihnya tamam, Muhadzab sudah 1/4. Dalam waktu 4 bulan setengah. Lalu kita balik pertanyaan, apa yang kita lakukan selama 4 bulan setengah terakhir ini? Itu kan pertanyaannya? Itu harus ditanyakan. Qala, beliau berkata, wa ja'altu asyrahu wa usahihu, yang menjadikan aku kemudian mensyarah dan membenarkan ala syekhina al-imam al-alim az-zahid al-wara' dzil fadail wal ma'arif Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi asy-Syafi'i. Jadi kemudian dengan kemodal beliau belajar dan hafalan itu, beliau sudah bisa mensahihkan kitab yang ditulis oleh gurunya yang bernama Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Uthman al-Maghribi. Di umur yang masih sangat muda, bro. Sehingga dia mengatakan Imam Nawawi itu sudah ngasih fatwa di umur 18 tahun. Ngasih fatwa umur 18. Ingat saya, kita kalau umur 18 tahun masih main kelereng deh kayaknya. Dulu. Kalau sekarang main Mobile Legend. Umur 18 tahun. Imam Nawawi itu udah ngasih fatwa. Kita main game, beliau duduk di masjid ngasih fatwa. Di umur yang sama. Dia mengatakan 18 tahun. Beliau sudah mengajar. Umur sekian ini sudah mensahihkan kitab gurunya, coba. Kan bisa saja kan, gurunya ngasih, tolong kamu tasihkan kitab ini. Ini sudah saya tulis, kamu tasihkan. Ditasih sama beliau. Subhanallah. Itu luar biasa. Qala fa'ujiba bi lamma ra'a min istighali. Guruku itu kemudian sangat terkagum-kagum melihat kesibukanku itu. Kitab gurunya disyarah, dijelaskan. Ini kata gurunya misalkan Kitabus Shalah. As-salatul maktubati khamsun. Salat wajib itu 5. Disyarah sama beliau kalimat itu. Dari sisi nahunya, dari sisi fikihnya disyarah. Kaget gurunya. Loh, masih muda betul nih. Sudah sanggup begitu. Kagum gurunya. Wa mulazamati. Wa adam ikhtilati bin nas. Hal itu terjadi karena aku gak pernah bergaul dengan manusia. Orang berilmu tidak boleh kebanyakan bergaul. Makanya dalam bahasa nuntut ilmu, orang yang paling gak punya kawan, itu orang yang menghabiskan waktunya untuk nuntut ilmu. Itu gak punya kawan. Dia menjadi orang yang sangat asing. Kawannya itu bisa dihitung. Orang lain punya puluhan kawannya. Kalau kumpul itu rame. Dia bisa dihitung dengan jari. Itu orang yang nuntut ilmu. Kenapa? Karena fokusnya untuk ilmu. Kalau dia banyak kawan, gak sempat nuntut ilmu. Sibuk ngurumpi. Wa ahabbani mahabbatan syadidatan. Dengan sebab itu aku sangat dicintai oleh guruku. Wa ja'alani u'idud durusa. Dengan sebab itu kemudian beliau menyuruh aku untuk mengulang pelajaran-pelajaran fi halqatihi li aktsaril jamaah. Aku mengulang pelajaran untuk sebanyaknya anggota majelis beliau. Jadi beliau misalkan punya majelis kayak di sini, nah disuruh Imam Nawawi untuk mengulang mata pelajaran. Kalau gurunya tidak ada, itu Imam Nawawi yang ngurusin jamaah itu. Kalau di sini kalau saya nggak ada, fitrah lah. Nah, apa itu? Asisten dosen, asdos. Baru tahu saya, padahal saya udah 2 tahun nggak pernah dengar kalimat itu. Nah, asdos, asisten dosen. Jadi begitu dosennya tidak datang, muncul asistennya. Gitu kan? Begitu gurunya tidak ada, Imam Syafi'i tampil supaya majelisnya tidak kosong. Pertanyaannya sederhana.
Itu kan anak masih belasan tahun itu. Bagaimana mungkin belasan tahun bisa melakukan hal itu? Kalau tidak kesepian, ngulangnya tiap hari, belajarnya terus-menerus. Mustahil itu bisa terjadi. Makanya tadi saya lihat video ini yang dulu belajar sama saya Wahid, Itsnain, Thalatha, Arbaun, Isrun, sekarang ngomongin i'rab. Serius nih. Nah, jadi hal begitu tuh harus dilihat positif. Kenapa harus kita lihat positif? Karena itu yang ada pada ulama itu begitu dulu, semuanya begitu. Semuanya mengalami itu. Gak ada orang yang alim itu dalam waktu yang sesaat. Butuh bertahun-tahun. Ada yang belajar ilmu itu 10 tahun, ada yang belajar 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun. Ada yang udah belajar nggak masuk-masuk. Ada siapa? Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Itu sampai belajar di majelis begini, orang udah catat, udah hafal, paham, dia nggak paham. Yang dihafal lupa, yang dipelajari nggak paham. Saking nggak pahamnya datang ke Imam Syafi'i, ngadu. Kok sulit sekali masuk. Oleh Imam Syafi'i dikasih waktu khusus, privat, khusus untuk muridnya itu. Dibawa masuk ke dalam ruangan beliau belajar privat. Di luar murid-murid yang lain, karena yang murid lain udah bisa, dia nggak bisa. Masih juga nggak bisa. Yang ngajar Imam Syafi'i gimana kalau yang ngajar Amna Yusra? Yang ngajar sekelas Imam Syafi'i masih nggak bisa. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan. Selebihnya hanya antara kau dengan Allah. Banyak-banyaklah berdoa. Sampai Imam Syafi'i ngomong begitu ke muridnya. Yang menunjukkan, tidak, artinya itu kan bahasanya, walaupun aku dipanggil orang alim, tapi pada akhirnya aku manusia juga kan. Ini batas yang nggak bisa lagi kelewat. Hanya Allah yang bisa menakdirkan kamu berubah. Tapi Arabi karena lahir dari tangan ulama besar, walaupun nggak bisa ilmunya, semangatnya nggak jatuh. Itu yang penting harus dicatat. Itu yang harus dicatat. Apa yang terjadi? Beliau pergi nggak dari majelisnya Imam Syafi'i? Enggak, belajar terus. Makin nggak bisa, makin belajar. Nggak paham, belajar terus. Orang ngafal 5, beliau setengah aja, 1 jangan nyampe. Tetap ikut. Apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, salah satu perawi mazhabnya Imam Syafi'i hingga sampai ke kita hari ini adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Salah satunya tuh. Kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i yang berisi hadis-hadis Imam Syafi'i yang beliau kutip di kitab Ar-Risalah dan macam-macam, itu salah satu perawinya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ketika ditulis, karena bukan Imam Syafi'i yang nulis. Penulis itu dapatkan informasi itu melalui muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman yang dulu nggak bisa. Satu lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafalannya susah banget. Apa yang dihafal, apa yang lupa. Setiap dihafal lupa, saya hafal lupa. Nggak masuk-masuk. Sampai beliau pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Aduh, memang kayaknya duniaku bukan di sini. Gitu. Tapi menyerah tidak? Enggak. Di dalam keputusasaan bagi sebagian orang, bagi para ulama ini yang berhasil ini, mereka tidak pernah putus asa. Di tengah kondisi seperti itu terus belajar. Biarkan urusannya nanti akhirnya nyampe di mana Allah yang tentukan, bukan urusan dia. Tugas dia usaha. Apa yang terjadi? Kitab Sahih Bukhari tidak ada satupun di dunia ini yang mensyarah lebih bagus daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belum ada satupun yang bisa menulis tentang syarah Sahih Bukhari lebih bagus dari Al-Hafidz. Orang yang dulu susah belajar. Sampai Imam Asy-Syaukani yang dari mazhab Zaidiyah itu ditawarkan, diminta oleh orang-orang semasanya untuk nulis syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, sudah ada orang yang menulis lebih baik dari apa yang bisa aku lakukan. Beliau menolak menulis syarah Sahih Bukhari karena sudah ada syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk Sahih Bukhari. Saking luar biasanya itu kitab. Itu orang yang dulu belajar susah. Ini yang biasa kita sering dengar, tidak ada orang bodoh dalam menuntut ilmu. Pada akhirnya adalah malas dan rajin. Itu saja. Mau dan tidak. Itu saja. Baik, kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, fa aqamtu bi Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sempat tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwan min syahrin wa nisfin, lebih kurang 1,5 bulan. Ini terjadi pada tahun 51. Berarti 10 tahun kemudian dari sejak diantarkan oleh ayahnya di umur 41 kan. Nah. Qala li waliduhu rahimahullah,
Kata Ibnu Attar, ayahnya Imam An-Nawawi berkata kepadaku, lamma tawajjahna min Nawa lirrahil. Tatkala kami berangkat dari tempat kami di Nawa untuk berangkat menuju rihlah, akhadathul humma. Beliau sakit demam panas. Imam Nawawi kata ayahnya. Falam tufariqhu ila yaumi Arafah. Dan itu terus-menerus sakit enggak lepas-lepas sampai datangnya hari Arafah. Ini kamu naik haji ini. Ceritanya. Sama ayahnya berangkat dari Nawa, tempat mereka tinggal. Dari sejak berangkat itu sudah demam. Kalau kita tuh insya Allah cancel perjalanannya. Enggak, ayahnya tetap jalan, tetap dibawa dalam kondisi sakit karena menuju tempat yang luar biasa. Dan itu sakitnya nggak berhenti-berhenti sampai pada hari Arafah. Qala, berkata ayahnya, walam yata'awwah qat, nggak pernah sedikit pun ngeluh walaupun cuma bilang Sakitnya dari Damaskus, jangan bayangkan naik mobil ya, sampai ke kota Mekah dari utara ke selatan, turun kan, dari Suriah ke Arab Saudi, itu nggak bilang sedikit, padahal beliau demam panas, kata ayahnya itu. Falamma qadainal manasik, setelah kami selesai menjalankan ibadah haji, wa wasalna ila Nawa, kami kembali lagi ke Nawa, wa nazala ila Dimashq, dan beliau kemudian tinggal di Damaskus, sabballahu alaihi ilma sabba, Allah tumpahkan ilmunya dengan sebenar-benarnya, ditumpahin, jadi bukan lagi dikasih, ditumpahin ilmunya oleh Allah. Artinya apa? Kealiman Imam Nawawi terlihat dengan jelas setelah beliau pulang dari haji bersama ayah. Itu kata ayahnya. Walam yazal yashtaghilu bil ilmi, dan beliau masih sibuk saja dengan urusan ilmu, nggak mikir yang lain. Wa yaktafi athara syaikhihil madhkur fil ibadah, dan beliau itu juga sangat kuat ibadahnya ngikutin gurunya. Jadi bukan cuma ilmu tapi ibadah. Minas salati wa siyab bid-dahri, baik itu salat maupun puasa. Wa zuhdi wal wara, punya sifat zuhud, nggak terlalu suka dengan hal-hal yang mentereng. Beliau bersikap qanaah, biar zuhud. Ada, alhamdulillah, nggak terlalu gelisah. Wal wara itu sifat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, khususnya yang besar-besar. Ini haram, beliau tinggalkan. Karena itu sebab orang nggak nyampe ilmunya. Wa adami idha'ati syai'in min awqatihi, dan ketiadaan menghilangkan sesuatu dari waktunya. Jadi kalau saya harus datang ke majelis jam sekian, datang ke majelis. Kalau harus belajar kitab ini jam ini, tetap belajar kitab itu, buta. Nggak pernah nunda. Makanya dulu ada mahfudhat kan, la tu'akhir amalaka ilal ghaddima taqdiruhu an ta'malahul yaum. Jangan kau tunda perbuatanmu sampai esok hari selama engkau masih sanggup mengerjakannya hari ini. Jangan tunda sedikit pun. Tanda kesuksesan adalah orang tidak menunda. Imam Nawawi tidak pernah menunda apapun selama beliau sanggup melakukan. Kalau sudah bilang jam 10 saya baca Quran, beliau baca Al-Quran. Kita jam 10 baca Al-Quran, 15 menit lagi. Makanya kita nggak bisa jadi Imam Nawawi. Oh, tapi kan kalau kita begitu memang nanti bisa jadi Imam Nawawi. Kalau nggak bisa, kita berharap semangat ini kita turunkan ke generasi selanjutnya. Itu tujuan kita kan, itu belajarnya. Ya kan? Kalau nggak bisa di saya, di generasi saya. Nggak bisa anak saya ke cucu saya. Nggak bisa cucu saya, cicit. Nggak bisa cicit, wallahu a'lam bishawab. Ila an tuwfiya rahimahullah, sampai beliau meninggal. Beliau nggak pernah ngurus apapun sampai meninggal dunia kecuali ilmu. Sampai meninggal urusannya ilmu. Falamma tuwfiya syaikhuhul madhkur, tatkala gurunya yang tadi itu meninggal dunia, Abu Ishaq tadi, izdada istighaluhu bil ilmi wal amal, maka bertambahlah kesibukannya dengan urusan ilmu dan amal. Kenapa? Gurunya udah nggak ada, jadi ganti gurunya juga. Makin banyak tuh kerjaannya. Qala li syekhuna, syekh kami berkata kepadaku yang bernama Al-Qadhi Abul Mafakhir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, law adrakal Qushairi sahibur risalah syaikhakum wa syaikhahu lamma qaddama alaihim fi dzikrihi li masyayikhihi ahadan lima juma. Sekiranya penulis kitab risalah itu ketemu dengan orang yang bernama Imam Al-Qushairi
yang merupakan guru kalian dan guru kami. Ini cerita nih, ulama kalau ketemu kan saling begitu kan. Saya bilang, guru kamu itu orang yang sangat baik. Saya pernah bertemu satu kali dan saya mengambil manfaat. Orang-orang, jadi sampai satu hari itu diceritakan, Imam Malik itu di majelisnya datang satu orang laki-laki. Imam Malik itu kan imam besar. Kalau orang datang biasanya Imam Malik yang dibesarkan. Tiba-tiba Imam Malik membesarkan orang ini. Dihormati luar biasa. Orang-orang di majelisnya kaget, ini siapa nih orang ini? Kok Imam Malik hormat betul? Lalu ketika orang ini keluar ditanya, kamu tahu nggak siapa yang tadi yang datang? Enggak. Orang-orang majelis nggak ada yang tahu siapa yang datang. Itulah orang yang disebut dengan Abu Hanifah. Itulah yang datang tadi itu, orang yang bernama Abu Hanifah al-Baghdadi. Orang Baghdad. Kata beliau, "Lau qala hadhil ustuwanatu min dhahab." Ini kalau orang tadi itu bilang bahwa pipa itu berasal dari emas, pasti beliau keluar dari situ, pipa itu orang akan percaya bahwa pipa itu dibuat dari emas. Padahal pipa kan bukan dari emas. Saking kuatnya argumentasinya, bisa meyakinkan orang bahwa pipa itu dibuat dari emas. Itu kata Imam Nawawi, Imam Malik kepada Imam Hanafi terkait dengan Imam Hanafi. Itu ulama itu begitu cara mujinya. Imam Syafi'i itu ngomong tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada muridku yang kutinggal di Baghdad yang lebih alim dari Ahmad bin Hanbal. Itu kata Imam Syafi'i itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, selama 40 tahun aku salat selalu kudoakan Syafi'i di dalamnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu ngomong begitu. 40 tahun salat selalu doa untuk Imam Syafi'i itu ada di dalam salat beliau. 40 tahun lamanya beliau salat. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau salat 300 rakaat sehari. Berapa banyak doa yang diterima oleh Imam Syafi'i dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama itu dulu begitu. Walaupun beda pendapat, tapi begitu tuh mereka. Makanya barokah ilmunya itu dahsyat betul di kalangan kaum muslimin. Karena ulamanya itu luar biasa. Kita hari ini bukan cuma beda pendapat, ribut ulama. Beda pendapatan pun ribut ulama. Kita sudah ribut beda pendapat, ribut pula beda pendapatan. Dulu ulama dulu enggak. Sebegitu tuh penghormatannya sesama mereka. Jadi barokah keilmuan. Akhirnya yang di bawah-bawah ini kan lihat. Karena melihat, luar biasa. Mereka pun semangat, saya pengen seperti itu. Saya pengen seperti Syafi'i, saya pengen seperti Hanafi. Gitu-gitu ya. Saya pengen seperti Maliki. Saya pengen anak saya seperti dia. Begitu kan? Akhirnya jadilah muncullah imam Syafi'i terbaru. Imam Syafi'i tiada, berganti muridnya. Ada Imam Al-Buwaiti, ada Imam Rabi' bin Sulaiman. Mereka sudah selesai, nanti di mazhab Syafi'i muncul lagi Imam Al-Mawardi, satu kitabnya sangat terkenal, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Orang pertama yang nulis kitab tentang fikih ketatanegaraan, hukum tata negara. Jadi jangan dipikir hukum tata negara yang nulis barat, orang Islam pertama yang nulis hukum tata negara. Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Mawardi. Itu. Dan sampai sekarang kitabnya masih dipakai. Masih dirujukan ulama. Kitab itu. Luar biasa. Masih terus tuh hidup. Dunia begitu. Lamma qaddama alaihima fi dzikrihi lima syaikhiha ahadan. Tatkala keduanya menceritakan tentang guru mereka berdua. Ini kalau misalkan saya ketemu dengan si A, saya cerita guru saya, si B cerita guru saya. Ya kita kan pasti nguji guru kan. Orang yang ngasih ilmu kan. Kalau saya ketemu dengan guru si B, saya akan ceritakan kebaikan gurunya si B itu kepada si B. Karena bisa jadi ketika saya ketemu ada kejadian yang dia tidak tahu. Saya cerita, guru kamu tuh hebat sekali. Tawaduknya luar biasa. Saya sekali cerita. Kan biasa tuh kan kejadian di kalangan majelis semua. Lamma jumu'a fihima minal ilmi wal amal wal zuhdi wal wara' wa nutqi bil hikam wa ghairi dzalika. Hal itu terjadi karena di antara mereka itu pertama ada ilmunya. Yang kedua ada amalnya. Yang ketiga ada zuhudnya, ada wara'nya. Dalam bahasa sederhana, ada 5 yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Saya ulangi ya. Ada 5 yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Coba dicatat. 1, ilmu. 1, ilmu. 2, amal. Ini dari kitab ini ya, kita ambil ya. Tuhfatul Talibin. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, wara'.
Yang kelima, penuh hikmah. Berbicara dengan penuh hikmah. 5. Itu yang modal untuk nuntut ilmu. Supaya ilmunya cepat. 1 ilmu, 2 amal, 3 zuhud, 4 wara', 5 bicara. Lisannya penuh hikmah. Lisan. An-nutqi bil hikam. Bicara penuh hikmah. Orang kalau sudah bicara penuh hikmah, biasanya terbawa ke ubun-ubun, terbawa ke seluruh tubuh untuk terus terdorong bicara yang baik-baik. 4 ini modalnya. 5 modalnya. Ilmu, tidak boleh pantang nyerah cari ilmu bagaimanapun kondisi dan sulitnya. 2, amal. Ingat, orang nuntut ilmu nggak ada bisa ilmu itu bisa bertahan kalau tidak diamalkan. Nggak ada guna nuntut ilmu kalau nggak diamalkan. 3, zuhud. Zuhud itu merasa kita tidak butuh kepada dunia. Tapi dunia ini hanya sebagai wasilah saja. Tidak lagi materialis. Itu harus diajarkan kepada penuntut ilmu. Zuhud. Orang yang nuntut ilmu sudah sungguh-sungguh dikasih 100 rupiah bisa, dikasih 1000 rupiah bisa, dikasih 10.000 rupiah juga bisa. Orang yang benar-benar nuntut ilmu. Dia sudah nggak lagi mikir. Sudah nggak kebayang lagi yang hal gitu. Karena fokusnya kepada ilmu. Itu zuhud. Keempat, wara'. Wara' itu dia harus selalu terhindar dari perbuatan maksiat. Ketika ingin melakukan sesuatu ini nggak benar, Allah nggak senang, dia tinggalkan. Orang yang mencintai hal tersebut, Allah akan kasih nurnya. Karena ilmu itu nur, cahaya. Cahaya itu tidak akan mungkin berada di tempat gelap. Justru sebaliknya, kalau dia datang ke tempat gelap itu menjadi terang. Terakhir, lidahnya harus penuh hikmah. Bicara yang bijaksana, bicara yang baik-baik. Kalau orang yang lidahnya bijaksana, dia insya Allah pancaran ilmunya akan kelihatan. Oke, itu modal 5 yang harus dimiliki. Wallahu a'lamu bissawab. Panjang juga ini. Ini beliau belajar kitab apa lagi? Ya Allah ya Rabbi. Mau kita baca semua sudah jam mau 12. 1 jam ya? Gak bisa 1 jam. Intinya saya mau kesimpulkan dulu nih. Sebelum nanti kita ini mungkin ke depan coba nanti saya simpulkan beberapa hal dari ini yang singkat saja kira-kira bisa diceritakan dalam waktu setengah jam biar selesai. Lalu kita pindah ke kitab ini di 2 minggu lagi. Ini kalau dibaca panjang sekali ini. Saya sendiri ini belum tamat baca kitab ini. Saya sendiri belum tamat bacanya. Jadi nanti juga mendorong saya untuk bisa tamat baca kitab ini. Jadi intinya saya ingin satu, kalau mau menyiapkan kader nuntut ilmu, tidak bisa disiapkan ketika dia sudah dewasa. Harus disiapkan ketika dia masih dalam rumah tangga. Ini kalau yang mau nikah atau yang baru punya anak kecil, siap-siap. Ini mau diapain nih? Hamba Allah yang kecil ini. Apa mau kita bawa dia sebagai pedagang? Apakah mau jadi penguasa? Apakah politikus atau cuma jadi tikus? Kita yang tentukan. Atau mau jadi ulama. Kalau mau jadi ulama, dari kecil jangan bebankan dia kepada apapun kecuali satu hal. Boleh dia disuruh kerja, bukan nggak boleh bantu. Tapi tidak boleh lebih berat daripada satu hal. Hafal Al-Quran. Traksi dia dengan Al-Quran. Terus menerus. Terus menerus. Dimanapun. Dimanapun. Saya selalu membaca biografi ulama. Setiap ulama besar selalu dimulai dari Al-Quran. Dari sejak kecil, di rumahnya. Selalu dimulai Al-Quran. Dia boleh ada di mana saja, ngelakuin apa saja, sampai main futsal, apapun silakan. Tapi Al-Qurannya nggak boleh lepas. Itu satu. Kedua, orang tua kalau ingin mendidik anak, tidak boleh melepaskan sedikit pun perhatiannya terhadap perkembangan anaknya. Perhatian terus, 24 jam. Apa dia lakukan? Bagaimana perkembangannya? Dan dimotivasi terus. Tidak boleh diam. Saya ingat, mungkin kita pernah dengar Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ayahnya tuh ulama Al-Azhar loh, ulama hadis. Ayah beliau tuh. Itu ngafal Quran tuh di rumah. Dimotivasi itu, belajar tuh dari kecil. Beliau itu orang yang sudah jago pidato. Bicara itu jago. Ayahnya tuh terus diasah. Makanya kalau begitu beliau sudah dewasa, beliau itu raja panggung. Kalau beliau sudah duduk di satu panggung sedang ceramah, orang sebesar apapun diam mendengar ceramahnya. Kenapa?
saking raja panggungnya. Saya ingat ada satu kisah itu namanya Taha Hussein. Taha Hussein itu juga tokoh Al-Azhar yang kemudian jadi liberal. S1-nya di Al-Azhar, S2, S3-nya di Sorbonne, Prancis. Belajar filsafat. Banyak tulis novel. Ketika Hasan al-Banna pidato itu nyusup ke dalam majelisnya Hasan al-Banna untuk mendengarkan. Lalu Hasan al-Banna bicara tentang bukunya Taha Hussein yang liberal itu. Kata Taha Hussein, belum pernah ku dengar orang yang bicara tentang bukuku lebih bagus dariku kecuali Hasan al-Banna. Bicara tentang bukuku bisa lebih bagus dari aku yang nulis buku itu. Itu kata Taha Hussein yang menunjukkan betapa hebatnya itu. Kita dulu mengenal ada dai sejuta umat ya. Kalau sudah naik panggung luar biasa itu. Jadi maksud saya itu caranya, polanya dari keluarga dari kecil. Yang kedua, jangan pernah buat dia nyaman. Merengek sedikit langsung jadi raja, anak raja. Generasi muda yang sangat dimanja nggak akan berhasil. Tadi malam saya ngisi di salah satu sekolah anak muda. Saya cerita tentang Sultan Al-Fatih. Di umur 21 tahun, mimpin pasukan ngerobohin Konstantinopel. Kita jangankan pagar Konstantinopel, pagar rumah aja nggak berhasil kita buat. Di umur 21 tahun. Artinya kan dididiknya luar biasa oleh ayahnya. Jangan pernah anak itu dibikin nyaman. Beri dia challenge. Terutama challenge-nya dalam interaksi dengan Al-Quran. Saya ingat betul dulu belajar Al-Quran, itu kan dulu nggak ada listrik masuk desa, masih gelap. Kalau malam itu ya pakai lampu Petromax. Oh, lampu Petromax apa namanya? Serungking itu dan segala macam. Nah, itu lagi duduk, itu ada tempat naruh Al-Quran, taruh Al-Quran sama emak saya, dikasih lampu, ya kan? Habis sholat maghrib, datang ayah saya sama naruh alat pukul di depan. Saya setiap habis sholat maghrib itu berdebar hati saya. Kenapa? Jangan dipukul, jangan dipukul, jangan dimarahin, jangan dimarahin. Karena salah dimarahin. Tapi di antara anak-anak sekampung saya yang paling cepat selesai yang paling cepat selesai tamat baca Al-Quran 30 juz. Saya kelas 1 SD itu udah khatam Al-Quran 30 juz. Kelas 1 SD, kelas 1 sama Madrasah Sanawiyah sudah saya ikut MTQ. Sudah ikut MTQ. Kalau piagam saya banyak betul. Sampai sekarang tuh udah segini piagamnya. Tak tahu mau dibawa kemana itu. Mau dimuseumkan, tak tahu museum mana yang mau terima. Intinya yang saya katakan, memang harus seperti itu. Suka atau tidak suka, begitu pola pendidikannya. Waktu pesantren, itu satu pesantren tuh, berdua. Saya adalah murid dari seluruh murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang paling banyak keluar pondok, tanya beliau. Apalagi kalau musim maulid. Jarang saya di kelas, seringnya di atas panggung. Kelas 1 SMP, saya sudah ceramah maulid segala macam. Kenapa? Karena dari kecil itu sudah dibawa ke panggung, ikut MTQ segala macam. Dari kecil tuh. Jadi arah kemana mau dia? Mau jadi ulama, apa yang mau dibutuhkan? Supaya itu jadi terwujud, itu maksud saya. Kalau kita lihat kisah Imam Nawawi kan mirip sekali itu. Betul nggak? Di kios tapi nggak boleh sibuk dengan jual beli. Nggak boleh sokat beras, kalau bahasa kita itu ya. Tapi tetap hafal Quran. Urusan ayahnya, dia nggak boleh pegang apa-apa. Di toko cuma biar bersama ayahnya. Anak kalau sudah besar, sudah agak besar, sudah bisa baca Quran segala macam, jangan sering sama ibunya. Kalau dia laki-laki. Kenapa? Dia manja. Orang tua itu punya pola. Ketika masih sangat kecil, itu tugas ibunya. Ibu itu seperti orang yang menyiapkan tanah untuk dibajak. Dibajak, dibikin gembur. Kenapa? Biar nanti ketika dimasukin bibit, tumbuh dengan baik. Siapa yang nanam? Ayahnya. Maka ketika tanam, jangan digemburkan lagi tanahnya, bibit itu tercabut. Paham? Paham ya? Makanya kalau kita lihat, dulu, para ulama berbeda dengan single parent ya. Kayak ibunya Imam Syafi'i misalkan. Rata-rata itu dibentuk oleh ibunya dari kecil. Karena anak itu butuh kasih sayang. Dan dia tidak akan bisa dapatkan kecuali dari ibunya. Dari ayahnya tidak akan sebesar dari ibunya. Itulah makanya kenapa disebut ibu mal madrasatul ula. Rumah sekolah pertama. Bukan ayahnya.
Kenapa? Karena ayah selalu jadi nomor 2. Nah, kenapa jadi ketawa itu? Ayah jadi nomor 2, kayak dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang nanam itu setelah tanah gembur. Nanah dibajak dulu kan? Kan nggak bisa nanam di tanah yang nggak dibajak. Coba tanya sama petani, pasti tanahnya dibajak dulu. Setelah dibajak baru ditanam. Yang bajak siapa? Ibunya. Dibentuk sama ibunya dengan kasih sayang segala macam. Tapi begitu sudah ditanam, ingat ada panas matahari. Dan itu tidak bisa lagi pakai ilmu ibu, pakai ilmu ketegasan ayah. Itu dulu kenapa seperti ulama-ulama hafal Quran itu di rumah tangga itu dari ayahnya sama ayahnya. Atau kalau ayahnya bukan ulama, ayahnya yang kemudian mendorong dia untuk ngafal Al-Quran. Maka sering disebut kalau urusan itu ayah. Sama seperti Imam Syafi'i kan? Oh, Imam Nawawi kan? Sama kan? Jadi ada bagi tugas. Ada bagi tugas antara ibu dan ayah. Baca semua sejarah ulama. Saya nanti kalau punya rezeki ya, teman-teman, beli saja buku-buku tentang kisah sahabat Nabi, kisah ulama di toko-toko buku. Banyak tuh yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh. Biar baca itu jadi etibar. Itu kan kalau kita baca misalkan buku fikih mungkin kita ngantuk gitu kan. Tapi kalau baca cerita kan biasanya lebih enak tuh. Iya kan? Beli buku itu. Ada yang segini, ada yang cuma 100.000, 100 sekian lah. Kalau bagi yang sudah punya gaji, apalagi kalau nge-grabnya 700.000, insya Allah sanggup lah itu. Subhanallah. Jadi kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup majelisnya. Anak ketika sudah diprioritaskan ke suatu tempat, istiqomah. Tidak dimulai dari anak. Dari ayah, bukan juga dari ibu. Karena ibu itu punya rasa yang sangat kuat. Nggak bisa, saya selalu bilang waktu Pak Arif sama Dr. Seding lepas anaknya ke Mesir itu, saya bilang, nanti yang paling nangis itu yang paling cepat itu ibunya. Yang paling berat itu ibunya. Karena itu secara realitas, memang di mana-mana begitu. Dulu ketika saya berangkat, ayah saya biasa aja. Ini saya kadang bertanya, ini saya anaknya apa bukan sih? Kok santai betul? Emak saya nangisnya udah kayak macam orang meninggal. Udah saya berangkat, nuntut ilmu, bukan pergi ke kubur. Saya ngerasakan sendiri. Makanya ketika lihat orang hari ini nangis, saya dulu oh begitu ternyata. Ayahnya pantesan. Santai betul. Ayah saya ngerokok pula. Ngerokok keluar bandara tuh ngerokok pula. Saya mau berangkat, ngerokok santai betul. Nggak ada sedih-sedihnya. Mak nggak bisa lepas sampai megang, nggak bisa lepas-lepas. Udah kayak saya jadi suami beliau. Apalagi ayah saya. Itu menunjukkan memang beda rasa yang dimiliki oleh seorang ibu dengan rasa yang dimiliki oleh seorang ayah. Maka kemandirian itu ditanam oleh ayah, bukan oleh ibu. Ibu kalau bisa semua anak ada 5-5-nya yang di samping beliau. Beliau jalan ke pasar 5-5 ikut. Iya kan? Tapi ayah ada 5, 1 ikut. Ngapain? Pulang sana. Ayah, betul nggak? Justru beda cara mendidik. Dua-duanya punya manfaat, dua-duanya positif. Tapi ada tempatnya. Gaya ibu digunakan di salah tempat bisa merusak anak. Gaya ayah digunakan kepada anak pada salah tempat juga bisa merusak si anak. Masing-masing ada tempatnya. Makanya ada kalimat kan, the right man on the right job. Kul kullu ya'malu ala syakilati, kalau kata Al-Quran. Segala sesuatu ada posisinya yang harus ada orang yang ahli fikih, jangan suruh dia bicara bikin pesawat. Yang belajar filsafat, jangan tafsirkan Al-Quran. Betul kan? Semua ada posisinya masing-masing. Wallahu a'lamu bishawab. Bagi yang pengen ciptain kader ulama, sudah ada contohnya ya di kita di sini, silakan diteruskan saja. Semoga nanti majelis ini tidak lagi seperti kita. Kita mulai begini, nanti berubah jadi majelis besar, bukan di tangan kita, di tangan generasi-generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kata majelis. Kita baca subhanak